Tinggal menghitung jam lagi pemirsa, Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Timnas Irak di pertandingan babak keempat zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seberapa besar peluang menang diperoleh Timnas Garuda nanti? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada salah satu supporter Timnas Indonesia, Matias Theodor, dan juga analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, Bung Matias, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Nah ini hari ini nanti tepatnya ya tanggal 12 Oktober dini hari nanti kita akan benar-benar melihat laga hidup dan mati melawan Irak. Bung Joy, menurut Anda ini seberapa besar nih peluang kita ketika melawan Irak nanti? Ya, kalau kita bicara fairnya ya 50-50, tapi dengan segala kondisi, terutama kondisi Indonesia, kan harus diakui juga bahwa faktanya Indonesia baru bertanding 2 hari yang lalu. Kondisi fisiknya pasti tidak sebugar Irak. Irak sendiri pasti masih sangat bugar karena ini pertandingan pertama. Dan ini adalah tim yang tidak pernah bisa dikalahkan Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, di putaran kedua kan 2 kali ketemu di Basra kalah 5-1, di Jakarta kalah 0-2, di Piala Asia kalah 1-3. Jadi ini adalah tim yang memang menjadi dalam tanda kutip nemesisnya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia. Dan ini betul-betul membutuhkan kerja keras yang di luar nalar lah gitu kalau saya bilang. Karena apa? Karena Irak ini adalah tim yang tidak seperti negara-negara Arab lain. Ini adalah tim dengan militansi yang luar biasa besar. Mereka adalah orang-orang atau pemain-pemain yang ditempa oleh keadaan yang sangat sulit bertahun-tahun. Jadi ini adalah orang bertahun-tahun. Jadi ini adalah bertahun-tahun. Jadi ini adalah 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 Bung Joy masih bersama kami ya. Bung Joy, dengan melihat pengalaman kemarin, menurut Anda siapa ini yang harus dimainkan sejak awal? Mengingat bahwa laga di awal pertandingan ini akan sangat menentukan secara psikis maupun juga capaian nanti antara Indonesia dan Irak. Setelah penggantian, ya Tom Haye harus turun dari awal. Halo? Ada kendala komunikasi ya. Coba kita ke Bung Matias terlebih dahulu sambil kita menunggu kondisi audio dari Bung Joy. Bung Matias, bagaimana Anda melihat jelang pertandingan Irak dan juga Timnas nanti? Ya, ini adalah pertandingan sangat krusial. Kita udah bakar satu joker kemarin lawan Saudi. Karena sayangnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Sekarang kecewanya boleh dari kemarin, tapi harus fokus untuk pertandingan ke depan. Lawan Irak bukan pertandingan yang gampang, karena kalau kita lihat sejarahnya, ya tidak pernah menang lawan mereka sejak bertahun-tahun. Tapi sekarang hal yang beda karena tim juga yang beda dari pas terakhir kita main lawan Irak. Dan memang Indonesia harus main seperti main final Piala Dunia, itu sangat penting karena harus dapat hasil yang paling positif. Bung Matias, ini menarik, Anda kan ada di sana ya. Apa saja bentuk dukungan dari supporter Timnas di Arab Saudi untuk laga nanti malam dan juga berkaca dari pengalaman supporter waktu melawan Arab Saudi kan banyak sekali tantangannya ya. Nah nanti kalau nanti malam seperti apa nih kesiapannya? Ya benar, jadi sekarang jam 1, jam Jeddah, waktu Jeddah, dan para supporter karena lagi weekend di sini mau kumpul untuk acara silaturahmi, jadi bisa gabung sebelum ke stadion bersama. Kita lagi di pusat kota Jeddah, saya lagi menuju sebenarnya tempatnya. Dan habis itu kita jam 5, kita arahnya ke stadion. Supporternya sangat-sangat semangat di sini, kumpul bukan hanya dari Saudi, tapi dari beberapa negara juga, ada yang datang langsung dari Indonesia, ada dari Eropa, dan lain-lain. Itu para supporter pasti dukung 100%, dan dimanapun saya hadir, saya selalu lihat supporter luar biasa. Kemarin lawan Saudi karena host country mungkin terbatas sedikit para supporternya, cuma dikasih jatah 5.000, walaupun kelihatan lebih banyak ya di stadion. Tapi hari ini saya berharap kita lebih lengkap, lebih banyak, dan dari POV supporter kita selalu dukung. Baik, semoga untuk malam ini nanti lancar ya.
arus dan akses masuk supporter Indonesia ke dalam stadion. Coba kita ke Bung Joy terlebih dahulu. Bung Joy, sudah aman ya audio? Bung Joy, ini kan ada angin segar, Romeni dan juga Verdong kembali kemudian bergabung nanti malam. Sejauh mana mereka nanti akan bisa benar-benar dimaksimalkan untuk menghadapi Irak? Kemarin itu kan memang kehilangan besar Calvin Verdong untuk sisi kiri. Dan ketika oleh Romeni masuk sudah agak terlambat memang, tetapi membuat konstelasi serangan Indonesia kepada Arab Saudi berubah total. Demikian juga dengan masuknya Tom Haye. Jadi memang kalau tadi Anda tanya siapa aja yang harus turun, saya rasa sih formasinya tuh nggak seperti kemarin. Kemarin pakai double pivot tapi Mark Locke nggak jalan, Beckham nggak jalan, Kambuaya nggak bisa bertahan. Jadi memang banyak sekali kekurangan sehingga Arab Saudi begitu dominan di sisi pertahanan Indonesia, dan itu tidak boleh terulang karena Irak ini adalah tim yang lebih militan. Mereka tidak ada drama-drama, mereka mengandalkan physical fitness-nya yang luar biasa, presence-nya juga luar biasa. Jadi ini kerja berat bagi Jai dan kawan-kawan untuk bisa meraih 3 poin, karena itulah satu-satunya harapan. Hanya bisa menang lawan Irak lah, Indonesia masih punya peluang ke Piala Dunia. Saya rasa pemain-pemain utama, terutama kalau kita bicara di lini tengah, itu Joy Pelipesi harus berdampingan dengan pemain yang betul-betul pengalaman, dalam hal ini Tom Haye. Dan saya rasa sih kalau semua pemain itu sudah memaklumi bahwa hanya kemenangan, saya rasa mereka akan mati-matian untuk meraih 3 poin. Nah, kalau berkaca dari pengalaman yang kemarin, siapa yang harusnya digantikan oleh Tom Haye lebih cepat, Bung Joy? Ya, kemarin Mark Locke kan sangat tidak perform. Demikian juga Beckham, demikian juga sebetulnya Kambuaya. Tapi memang diakui juga oleh Kluivert, ada ruang yang begitu besar antara sektor sayap dan fullback. Itu yang tidak boleh terjadi lagi dalam pertandingan melawan Irak. Karena kemarin itu kalau saya lihat heat map-nya, itu sisi kiri dan sisi kanan, terutama sisi kanan pertahanan Indonesia, sisi kanan pertahanan Indonesia itu betul-betul tereksploitasi. Dan gol pertama dan gol ketiga itu menggambarkan betapa leluasanya pemain-pemain Arab Saudi mengepung pertahanan Indonesia. Biasanya kalau dengan 3 gelandang itu Tom Haye, Joy Pelupesi, biasanya ada Nathan, itu menjadi benteng pertama yang membuat serangan lawan itu bisa dicegah. Tapi kemarin saya tidak melihat ada pergerakan yang cukup masif di lini tengah untuk membendung pemain-pemain Arab Saudi. Dan ini yang harus dilakukan untuk melawan Irak. Saya kira determinasinya akan sama, akan tetap tinggi, intensitasnya akan sangat tinggi, dan ini akan sangat melelahkan. Tapi ini ya, sudah pertandingan hidup mati, do or die, one way ticket, harus mati-matian di lapangan untuk meraih 3 poin. Nah, bagaimana dengan lini belakang sendiri untuk back belakangnya menurut Anda, Bung Joy? Ini belakang menurut saya sejak kita di penyisihan putaran kedua, putaran ketiga, duet Rizky Ridho dengan Jai Isdes atau Jai Isdes dengan Hübner, itu salah satu yang terbaik untuk center back. Di sisi kiri kalau Verdong pulih, dia adalah pilihan nomor 1. Di sisi kanan ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix. Jadi rasanya sih lini belakang nggak ada masalah. Martin Paes tetap akan menjadi pilihan utama di Nistar, di bawah Nistar. Tapi menurut saya harusnya sih pakai 4 back ya. Kalau pakai 3 back agak riskan karena flanknya betul-betul. Dan kalau back itu menurut saya adalah Hübner dan Jai Isdes atau Rizky Ridho dan Jai Isdes. Dan mungkin keduanya ada kelemahan ya, terutama kalau kita bicara pemain seperti Jai ini kan yang hidup kaki kanannya kemarin itu kan memang ditekan terus sehingga dia tidak bisa melakukan manuver ke kiri. Ini yang saya rasa harus menjadi perhatian juga dari Kluivert. Oke. Kita ke Bung Matias lagi. Bung Matias, ini kan masih beberapa jam. Tadi sudah ada antisipasi secara teknis begitu. Nah, boleh diceritakan seberapa banyak sebenarnya supporter Indonesia yang ikut bergabung dengan tim Anda atau kelompok Anda untuk nanti bisa masuk ke stadion? Apakah semua tiket memang supporter Indonesia sudah memegang tiket untuk masuk stadion atau seperti apa? Atau ada juga kelompok-kelompok supporter Indonesia yang juga dikondisikan di luar stadion? Biasanya kalau stadionnya lumayan jauh ya dari pusat kota, jadi biasanya semua yang hadir pasti masuk stadion dengan tiket yang valid. Semoga semuanya hari ini juga bisa dapat tiket karena adalah pertandingan terakhir di sini di Jeddah.
dan semoga semua bisa hadir di stadion langsung. Semoga dikasih lebih banyak jatah dari kemarin. Kalau sekarang kondisinya, saya jujur belum lihat seperti apa dalam titik kumpulan. Kalau nggak salah ada ratusan supporter Indonesia yang lagi free hari ini, lagi kumpul bersama silaturahmi untuk ya cicat perkenalan juga karena kita senang bisa interaksi sama supporter yang lain, tahu dari mana, terus support siapa, senangnya apa, etc. Dan habis itu semoga kita bisa bareng ke stadion. Boleh diceritakan sedikit, saya penasaran dengan kondisi cuaca di sana sekarang seperti apa, Bung Matias? Kalau siang selalu sangat panas. Ini lagi di kota, mungkin kelihatan sedikit di belakang. Sangat panas. Selalu kalau kita cek aplikasi mungkin 32, 34 derajat. Tapi rasanya memang seperti 42, 43. Tapi harus tahu juga ketika kita main malam, seperti kemarin jam 8 ataupun jam 10.30 seperti nanti malam, tidak terlalu pengaruh menurut saya karena pas malam satu ada angin, dua lebih adem, dan tiga lebih nyaman sebenarnya untuk main bola. Jadi menurut saya aman. Aman ya. Kalau menurut Bung Joy sendiri dengan situasi kondisi cuaca dan juga apa ya namanya secara geografi dari Jeddah sendiri itu berpengaruh tidak sih sebenarnya terhadap stamina para pemain kita? Sangat berpengaruh terutama kalau panas dan kelembaban tinggi. Nah, ini yang perlu dicek. Kalau soal panas, udah pasti pemain-pemain dari Jazirah Arab, termasuk juga Irak, itu sangat diuntungkan karena mereka sudah sangat terbiasa. Apalagi kalau kita bicara Irak, itu kan 80% pemainnya atau sampai 90% itu kan tampilnya untuk liga-liga di Jazirah Arab, terutama liga domestik mereka. Dan saya rasa tergantung kelembabannya. Kalau kelembabannya tinggi, pemain-pemain yang dibesarkan di Eropa, yang bermain di Eropa, itu pasti ada masalah lah karena mereka terbiasa dengan kelembaban yang tinggi. Kan di Eropa rata-rata kelembabannya rendah. Ini yang saya rasa cukup signifikan. Dan itu mempengaruhi stamina karena cairan tubuh dengan kelembaban yang tinggi, cairan tubuh akan banyak keluar, mereka harus banyak minum, menguras energi, dan macam-macam. Sehingga kemudian memang pemain-pemain asal Jazirah Arab yang sudah terbiasa dengan iklim dan kondisinya akan lebih diuntungkan. Tapi saya rasa ya Jai Isdas dan kawan-kawan adalah pemain profesional. Mereka sudah tahu bagaimana mereka harus mempersiapkan diri soal cairan tubuh dan macam-macam. Rasanya sih mereka tetap siap dengan kondisi apapun. Nah, Bung Joy, terlepas dari tadi strategi kekuatan dari timnas kita, ada tidak sih sebenarnya kelemahan dari Arab, maksud saya Irak ya, dari Irak yang bisa benar-benar digempur dan dimanfaatkan oleh timnas kita? Mereka akan bermain sama dengan formasi yang diturunkan oleh Kluivert pada pertandingan melawan Arab. Mereka biasanya itu bermain dengan 4-2-3-1. Nah, 4-2-3-1 itu adalah formasi asimetris menggunakan dua pivot. Nah, dua pivot ini bagus untuk menyerang, tapi kurang balance untuk bertahan. Dan itu seperti yang dialami Indonesia kemarin. Nah, dari sisi flank yang terbuka lebar sampai dengan fullback itu yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain sayap Indonesia. Tapi jangan lupa juga dengan jual beli serangan selalu ada tim yang diuntungkan yang tidak melakukan kesalahan yang banyak. Nah, ini yang menurut saya udah pertandingan dengan tempo tinggi, intensitas tinggi seperti ini akan sangat ditentukan oleh jumlah kesalahan yang bisa dibikin oleh satu tim. Nah, ini tidak boleh banyak salah. Passing juga harus sangat matang. Dan kemarin saya lihat memang lini depan Indonesia tidak terlalu banyak bisa berkutik ketika menghadapi ketatnya pertahanan Arab Saudi. Dan ini tim yang dihadapi ini lebih intens ya. Mereka permainannya lebih keras, banyak juga tackling, akan banyak intercept di lini tengah. Jadi rasanya sih harus pandai-pandai menata irama supaya tidak kehabisan napas di 45 menit kedua. Karena biasanya dengan intensitas tinggi, kalau sama-sama bermain menyerang, salah satu pasti ada yang habis, terutama yang sudah terkuras tenaganya. Rasanya itu pasti sudah diantisipasi oleh Kluivert dan kawan-kawan. Harusnya sih dipersiapkan taktik dan strategi yang bisa mencuri perhatian atau mencuri celah-celah dari apa yang akan dilakukan oleh Irak. Irak pasti akan menggempur habis-habisan. Prediksi skor, Bung Joy, Anda berapa?
Saya sebenarnya tidak terlalu optimis ya dalam pertandingan ini. Dengan segala situasinya, kelelahan dan macam-macam, tebakan terbaik saya adalah draw. Kalau nggak 1-1 ya 0-0. Oke, kalau Bung Matias, prediksi skor yang Anda harapkan dari pertandingan Indonesia-Irak nanti berapa, Bung Matias? Startingnya seperti apa, tapi menurut saya lumayan optimis. Kemarin ya jokernya sudah dibakar, sekarang final Piala Dunia buat Indonesia memang besok nanti malam sore. Jadi optimis, apalagi kalau masuk gol pertama 1-0 bisa atau 2-1. Baik, amin. Terima kasih. Yang terbaik untuk timnas nanti kita akan terus memberikan dukungan dan semangat ya dari Indonesia khususnya. Terima kasih Bung Joy dan juga Bung Matias untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.